Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan proyek UAS Final MLTO dengan judul artikel SVM Implementation to Separate Linear and Non-Linear Dataset. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maharani Rifatania dengan NIM akhir 027. Nama saya Krisana Ardianto Indonesia dengan NIM akhir 078. Oke, langsung aja kita ke eh, table of content. Yang pertama kita memiliki latar belakang, tujuan penelitian, dasar teori, metodologi penelitian, dataset, serta implementasinya berupa codingan. Oke, untuk latar belakangnya, SVM merupakan algoritma pembelajaran mesin yang efektif untuk klasifikasi, baik pada data linear maupun non-linear. Nah, pada jurnal yang kami ambil ini, dijelaskan bahwa pemilihan kernel sangat berperan penting terhadap performa SVM tergantung pada karakteristik dataset yang digunakan. Linear SVM efektif untuk data terpisah secara garis lurus seperti dataset iris yang akan kami gunakan nanti. Sedangkan kernel RBF lebih cocok untuk data kompleks seperti pola lingkaran atau dataset circle, max circle yang kita gunakan juga. Nah, implementasi SVM dengan pendekatan yang tepat menunjukkan perbedaan signifikan dalam akurasi model, sehingga penting untuk melakukan analisis komparatif terhadap berbagai kernel SVM dalam menangani tipe data yang berbeda. Ada pula tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengimplementasikan algoritma SVM dengan kernel linear, polinomial, dan RBF. Kemudian yang kedua, menganalisis performa masing-masing kernel pada dataset linear, yaitu dataset iris, dan yang non-linear atau circle. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi pengaruh rasio pembagian data terhadap akurasi model. Keempat, melakukan perbandingan performa antar kernel untuk memberikan rekomendasi penggunaan. Dan yang kelima, memvisualisasi hasil klasifikasi dan decision boundary dari masing-masing kernel. Baik, selanjutnya memasuki dasar teori. Jadi di sini ada dua tipe data, yaitu ada data linear dan data non-linear. Jadi untuk data linear sendiri itu adalah jenis data yang memiliki hubungan antar variabel yang dapat direpresentasikan dengan garis lurus. Jadi artinya perubahan pada satu variabel menyebabkan perubahan yang proporsional pada variabel lain, sehingga cocok dipisahkan menggunakan hyperplane linear. Lalu yang kedua ada data non-linear, yaitu data yang menunjukkan pola hubungan antar variabel yang tidak dapat dijelaskan oleh garis lurus. Jadi untuk memisahkannya ini diperlukan pendekatan nonlinear seperti fungsi kernel agar dapat dikenali dalam ruang berdimensi yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada pengertian dari support vector machine atau SVM sendiri. Jadi SVM ini adalah algoritma klasifikasi berbasis margin yang digunakan untuk memisahkan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Jadi SVM bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang memisahkan data dengan margin terbesar, sehingga menghasilkan model yang efisien dan generalisasi yang baik. Lalu ada dua, yaitu prinsip kerja SVM itu menentukan hyperplane yang memaksimalkan margin antar kelas berdasarkan posisi titik data terhadap vektor bobot dan bias. Lalu ada yang namanya super vectors, yaitu superfocus. Dia adalah titik-titik data yang terdekat dari hyperplane yang menentukan batas pemisah antar kelas dan juga mempengaruhi hasil klasifikasinya. Lalu di sini ada jenis-jenis kernel SVM yang akan kita gunakan dalam implementasi, yaitu yang pertama linear kernel, yaitu kernel ini adalah fungsi kernel yang menghitung persamaan antara dua vektor tanpa melakukan transformasi nonlinear. Kernel ini digunakan saat data dapat dipisahkan secara linear dan menawarkan keunggulan dalam kecepatan serta kemudahan integrasi. Lalu yang kedua ada polynomial kernel, yaitu fungsi kernel yang memetakan data ke ruang fitur berdimensi lebih tinggi menggunakan fitur polinomial. Kernel ini cocok untuk data dengan hubungan antar fitur kompleks dan fleksibel berdasarkan derajat polinomial yang digunakan. Lalu yang terakhir itu ada RBF kernel, yaitu fungsi kernel yang mengukur persamaan berdasarkan jarak Euclidean antar titik dan data dan efektif untuk memisahkan data nonlinear. Kernel ini memetakan data ke ruang berdimensi hingga yang menghasilkan batas keputusan yang halus serta fleksibel. Baiknya di metodologi penelitian,
di dataset yang linear SVM, kami melakukannya dari eh, data acquisition, yaitu mengambil dataset iris, kemudian data processing, yaitu menyiapkan data dengan menormalisasi, penghapusan nilai kosong atau null data, kemudian encoding. Selanjutnya ada feature extraction. Di situ kami mengambil fitur-fitur yang digunakan sebagai input untuk algoritma klasifikasi, dan kemudian ada SVM classification for linear data. Di sini eh, SVM classification ini memisahkan data berdasarkan fitur menjadi kelas-kelas bunga. Kemudian selanjutnya untuk di nonlinear SVM kami menggunakan dataset circle. Eh, di sini kami menggunakan kernel function. Yang pertama itu sama seperti sebelumnya, data acquisition. Data acquisition yaitu mengambil data circle. Selanjutnya data processing, yaitu menyiapkan data seperti normalisasi, penghapusan nilai kosong, eh, jika diperlukan. Kemudian ada feature extraction, yaitu mengambil fitur-fitur yang digunakan. Selanjutnya ada SVM classification, yaitu kernel function RBF, memetakan data ke ruang dimensi lebih tinggi, di mana pemisahan linear mungkin dilakukan. Kemudian ini penjelasan dari dataset yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada iris dataset sebagai implementasi linear data. Di sini iris dataset memuat tiga spesies bunga iris, yaitu iris setosa, kemudian iris virginica, dan iris satu lagi lupa. Di sini satuannya itu kan ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Ini satuannya dalam bentuk sentimeter. Namun dalam penelitian ini fitur yang digunakan adalah petal length dan petal width sebagai parameter utama. Selanjutnya di circle dataset ini memiliki berisi 300 titik dengan koordinat X dan Y serta label kelas. Titik-titik ini membentuk pola geometris tertentu seperti lingkaran yang biasa digunakan untuk menguji model klasifikasi berbasis posisi. Selanjutnya diimplementasi eh, berikut adalah flowchart logika klasifikasi linear dan non-linear. Di sini dimulai dari mengimport library yang dibutuhkan dan dataset yang digunakan juga seperti iris dan circle. Kemudian selanjutnya adalah cek dataset yang telah diberikan. Kemudian jika sudah sesuai, inisialisasi dengan train dan test set, yaitu dengan 80-20, 70-30, dan 60-40. Kemudian jika sudah di train dan test datasetnya, dicek dan verifikasi dari tes data, dan akhirnya masukkan output berupa plot. Nah, mungkin langsung ke implementasi langsung di datasetnya. Yang pertama, import library. Di sini menggunakan beberapa library yang dibutuhkan dengan penjelasan sebagai berikut. Selanjutnya, yang pertama adalah visualisasi data linear. Di ini visualisasi awal sebelum SVM. Di sini dilihat ada dataset iris. Yang kotak berwarna merah ini adalah iris setosa dan yang hijau adalah iris setosa. Walaupun di awal tadi ada tiga spesies, di sini kami eh, gunakan hanya jadi dua, yaitu setosa dan non setosa, seperti yang dilakukan di penelitian artikel ini. Oke, selanjutnya ini SVM linear ini kami membagi dataset menjadi tiga Regression split seperti yang dijelaskan tadi, yaitu 80-20, 70-30, dan 60-40. Di sini kami menghitung dan mencetak ukuran data train, tes, dan akurasi untuk masing-masing split. Hasilnya disimpan dalam list untuk keperluan perbandingan. Selanjutnya, hasil klasifikasi linear SVM divisualisasikan tiap rasio data, lalu ditampilkan sebaran data berdasarkan kelas dan garis hyperplane dari SVM kernel linear. Kemudian plot dilengkapi judul berisi rasio split dan akurasi untuk kedetailan dari plot. Seperti ini hasilnya. Yang pertama adalah uh, dengan split data 80-20, yaitu trainnya itu 120 dan tesnya 30. Nah, di sini aku menunjukkan akurasi sempurna 100% dengan
30 data test dari total 150 data. Kemudian visualisasi memperlihatkan hyperplane berupa garis hitam lurus yang berhasil memisahkan titik biru, yaitu iris setosa, dan yang merah itu non setosa dengan sempurna tanpa ada misklasifikasi. Oke, selanjutnya ini dengan split data 70-30. Di sini dengan 40 data test, 45 data test dan trainnya 105. Di sini hyperplane linear yang sama berhasil memisahkan kedua kelas dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa data iris memang linearly separable untuk klasifikasi binary setosa versus non-setosa. Dan ini untuk yang linear terakhir, ini 60-40 dengan trainnya 90 dan tesnya 60. Ini memberikan akurasi sempurna juga 100% dengan garis pemisah linear konsisten memisahkan kedua kelas. Ini membuktikan stabilitas linear SPM pada dataset yang linearly separable. Selanjutnya yang SPM polinomial. Baik, selanjutnya ada penggunaan SVM polinomial. Metodenya kurang lebih sama, yaitu data di split menjadi 80-20, 70-30, 60-40. Lalu karena polinomial ini menggunakan derajat 3. Lalu menghitung dan mencetak ukuran data train, test, dan akurasi untuk masing-masing split, dan hasilnya nanti disimpan dalam list untuk keperluan perbandingan. Lalu hasil sebelumnya akan diklasifikasikan dengan divisualisasikan. Lalu di sini ada split data 80-20, akurasi juga menunjukkan 100% dengan data tren 120 dan juga tesnya 30. Jadi hasilnya tetap sama dengan SPM linear. Lalu tadi yang 70-30 dan 60-40 juga hasilnya sama, yaitu 100%. Akurasi 100%. Dataset yang non-linear, kami menggunakan uh, sama seperti sebelumnya, import dataset terlebih dahulu, kemudian menyimpannya melalui file CSV, lalu 5 data pertama dicetak dan divisualisasikan untuk menunjukkan pola distribusi dua kelas yang saling melingkar sebelum diterapkan model SVM. Dan hasilnya seperti ini. Yang kelas 0 ini yang berada di luar lingkaran dan kelas 1 ini berada di dalam. Selanjutnya, ini untuk yang pertama kami menggunakan model RBF. Di sini dilakukan pelatihan dan evaluasi model SPM nonlinear, lakukan kernel RBF untuk dataset circles, untuk setiap konfigurasi rasio data dilatih dan uji, model dilatih, diuji, dan diakurasi dicetak. Nah, selain itu dibuat grid prediksi untuk visualisasi decision boundary yang akan menunjukkan bentuk pemisahan kelas. Di sini dilihat visualisasi dari boundary. Kemudian selanjutnya tujuannya untuk menunjukkan bagaimana model memisahkan dua kelas dalam data yang tidak linear secara visual lengkap dengan boundary yang kompleks mengikuti bentuk data. Nah, ini untuk visualisasi yang pertama dengan split data 80-20. Ini operasinya 100%. Decision boundary-nya berbentuk oval atau elliptical yang mengikuti pola circle data. Yang inner circle ini dikelilingi oleh area yang biru dengan pemisahan yang sangat presisi. Ini kemudian yang split data 70-30 memiliki akurasi yang sedikit berbeda, yaitu 97,78%. Ada sedikit penurunan dari perfect score. Kemudian boundary masih berbentuk oval yang mengikuti pola radial tadi, namun beberapa titik yang mungkin misklasifikasi di area transition, seperti yang merah ini.
Selanjutnya ini yang speed data 6040. Ini juga lebih baik dibanding yang 7030, namun tetap terjadi penurunan. Eh, dengan boundary circle hampir sempurna juga. Namun masih ada misklasifikasi. Kemudian yang polinomial. Baik, baik selanjutnya untuk yang namanya menggunakan kernel polinomial. Jadi di sini kita menggunakan yang sebelumnya 80-20, 70-30, dan juga 60-40. Selanjutnya, hasilnya akan divisualisasikan. Kalau di sini ada sudah data di 80-20, itu dengan akurasinya cukup signifikan berbanding dengan kernel RBF, yaitu di angka 0,433 atau 43,3%. Artinya dari 60 data tes hanya 26 yang berhasil diprediksi. Visualisasi menampilkan decision boundary berupa area berwarna yang memisahkan titik kiri dan ini kurang bagus. Lalu yang kedua ada di SP 7030, yaitu akurasinya 48,89%, dengan pembagi datanya 210 dan 90. Ini berarti sekitar 44 dari 90 dataset diprediksi dengan tepat. Yang grafik memperlihatkan bahwa dari decision yang udah sedikit terlihat di split data 7030. Yang dua region warna yang berbeda. Lalu di 6040, ini akurasinya mencapai 49,17%, yang artinya 59 dari 120 dataset berhasil diklasifikasi dengan benar. Untuk summary comparison-nya, kita uh, mencetak ringkasan hasil akurasi dari semua eksperimen SVM, yaitu yang pertama tadi linear, polinomial, RBF, pada dataset iris dan circular, dengan format yang terorganisir untuk memudahkan perbandingan performa antar kernel. Nah, kemudian kami melakukan pembuatan dua bar chart perbandingan untuk membandingkan akurasi linear SVM versus polynomial SVM pada dataset iris dengan tiap data menunjukkan performa pada split rasio berbeda dan label nilai akurasi. Di sini kami juga melakukan pembuatan dua bar chart untuk membandingkan akurasi RBF SVM dan polinomial SVM pada dataset circular. Ini menunjukkan performa masing-masing kernel dalam menangani data nonlinear pada pola circle. Nah, ini untuk hasil bar chart yang kami jelaskan tadi. Di sini menunjukkan kedua kernel pada dataset iris linear SPM mencapai akurasi 100% semua pada split rasio 80-20, 70-30, 60-40 dengan pembagian data training dan testing yang berbeda-beda. Di sini polinomial SPM juga memberikan hasil yang identik dengan akurasi sempurna seperti halnya dengan uh, linear SVM sebelumnya. Namun untuk di circular dataset atau yang non-linear, output menunjukkan perbedaan performa yang signifikan antara kedua kernel pada dataset circle. Pada RBF SVM mencapai akurasi sangat tinggi yaitu 100% di split data 80-20, kemudian 97,78% pada split data 70-30, dan 99,17% pada split data 60-40. Namun di polinomial SPM ini performanya jauh lebih rendah dengan akurasi sekitar 43 sampai 49% saja di semua split rasio, yang hampir sama dengan random classification. Jadi di sini dapat diketahui bahwa performa keseluruhan dengan menghitung rata-rata akurasi setiap kernel pada masing-masing dataset. Jadi kami menghitung rata-rata dari data yang diketahui di sebelumnya. Di sini output menampilkan bahwa pada dataset iris atau yang linear SVM dan polinomial SVM mencapai rata-rata akurasi identik 100% untuk akurasi. Kemudian pada dataset linear atau circular dataset, ini RBF SVM mencapai rata-rata 0,98%. 98,98%, sementara polinomial SVM hanya mencapai 47,13%.
Ini menunjukkan perbedaan performa yang mencolok pada data non-linear, tergantung pada metode. Berikut tabel Baik, hasil. selanjutnya, baik, berikut adalah tabel hasilnya, yaitu eh, ringkasan dari seluruh perbandingan dari dataset iris maupun dataset circle. Dari kernel linear, polinomial, RBF, itu semuanya dirangkum di sini. Dapat dilihat seperti berikut. Lalu selanjutnya, terus analisis dasarnya yang pertama di sini ada analisis SVM linear untuk iris dataset. Itu ada performa numeriknya di mana linear SVM mencapai 100% akurasi pada semua split 3/3, yaitu polinomial SVM mendapat 100% dan polinomial SVM juga mendapatkan 100% akurasi pada semua split. Selisih performanya 0% karena tidak ada perbedaan dari kedua kernel dan rata-rata akurasinya itu sebesar 1 atau 100% untuk kedua kernel. Nah, untuk analisis data split 80-20 dengan 120 training dan 30 testing, kedua kernel 100%. Lalu untuk 70-30 dan maupun 60-40, kedua kernel juga mencapai akurasi 100%. Lalu konsistensi di sini adalah 100% atau tidak ada variasi performa antar split. Lalu yang kedua, di sini ada analisis untuk SVM non-linear, di mana performa numeriknya di split 80-20 adalah 100% akurasi, lalu split 70-30-nya 97,78 akurasinya, yaitu sebesar 88/90 dengan prediksi benar atau dengan 2 error. Lalu split data di sini 60-40, 99,17% dengan 119/120 prediksi benar atau 1 error. Lalu rata-rata akurasi di sini adalah 98,98%, di mana total error rate itu adalah 1,02% atau 3 error dari 270 prediksi. Lalu performa numerik polinomial sendiri di sini ada split 80-20 dengan 43,33%. Lalu akurasinya itu setara dengan 26/60 prediksi benar dengan 34 error. Lalu split 70-30 yaitu dengan 48,89 tingkat akurasinya atau setara dengan 44,90 prediksi benar dengan 46 error. Lalu untuk split data 60-40 itu sebesar 49,17% dengan akurasi setara dengan 59,59/120 prediksi benar dan 61 error. Lalu rata-rata akurasi di polinomial FBS ini adalah 47,13%. Nah, total error rate di sini 52,87% atau setara dengan 141 error dari 270 prediksi. Jadi gap performa pada sekolah data RBF vs polinomial ini 98,98% dikurangi 47,13% atau setara dengan 51,85%. Nah, jadi dapat dari kesimpulan, hasil eksperimen menunjukkan bahwa pemilihan kernel bergantung pada karakteristik data. Bisa dilihat dari data set iris yang bersifat linear, kedua kernel linear polinomial mencapai performa identik dengan akurasi 100% pada semua split rasio. Ini menunjukkan bahwa kompleksitas tambahan polinomial tidak memberikan keuntungan performa. Sedangkan pada dataset circle yang non-linear terjadi perbedaan performa di mana RBF SVM mencapai rata-rata akurasi 98,98% dengan total error 3 dari 270 prediksi, yaitu 1,02% error rate. Sementara untuk polinomial SVM mencapai 43,13% akurasi dengan 141 error dari 270 prediksi, yaitu 52,87 error rate. Nah, perbedaan akurasi sebesar 51,85 poin persentase antara RBF dan polinomial pada dataset circles menunjukkan bahwa RBF kernel menghasilkan performa yang jauh lebih baik untuk menangani pola radial dengan polinomial kernel menghasilkan error rate 51,85 poin persentase lebih tinggi pada data nonlinear dataset circles. Terbaik sekian dari penjelasan eh, proyek UAS MLTO kami, kelompok 21. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.